Model korporasi petani merupakan model pemberdayaan petani melalui kelompok dengan melakukan rekayasa sosial, ekonomi, teknologi, dan nilai tambah. Karena itu saya ingin menekankan, saya minta kita fokus membangun satu atau maksimal dua model bisnis korporasi petani atau korporasi nelayan di sebuah provinsi sampai betul-betul jadi. Korporasi petani merupakan kelembagaan baru yang diintroduksi di dalam kawasan. Lembaga ini menyangkut banyak elemen kelembagaan dan organisasi yang telah ada, seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan sejenisnya kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum. Korporasi petani harus mempunyai struktur organisasi yang dilengkapi dengan pengurus dan terdiri dari beberapa seksi yang diperlukan dalam mendukung program usaha. Petani akan bertindak sebagai anggota sekaligus pengelola. Sebagai anggota, petani harus berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan usaha on-farm dan off-farm, serta menyepakati teknologi yang akan dilaksanakan dan menerapkan teknologi tersebut. Struktur organisasi dari posisi teratas terdiri dari 1. Musyawarah anggota 2. Forum komunikasi kelompok 3. Pengelola atau manajer, sekretaris, dan bendahara, seksi-seksi, dan 4. Subkelompok. Berdirinya kami di kelompok Tani Lancar Makmur khususnya untuk mengangkat kopi dari tahun 2017 dan alhamdulillah sampai sekarang kita sudah mendapatkan tempat untuk menjual. Tujuan korporasi petani adalah kesejahteraan petani, Mendorong petani berdaulat mengelola seluruh rantai produksi usaha tani, mulai pengolahan atau on-farm dan pemasaran atau off-farm, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, memiliki akses pembiayaan, akses informasi, akses teknologi, dan mampu meningkatkan efisiensi dan memperkuat pemasaran. Langkah strategis untuk menumbuh kembangkan kelembagaan korporasi, konsolidasi petani ke dalam kelembagaan ekonomi berbadan hukum, aksesibilitas terhadap fasilitas infrastruktur publik, aksesibilitas terhadap sarana pertanian modern, konektivitas dengan mitra industri pengolahan dan perdagangan modern, dan aksesibilitas terhadap pemodalan dan asuransi. Proyek yang diakomodir ini terutama di dongkrakan penghasil benih kentang, kemudian di pengelolaan pergudangan sampai labelisasi, sampai pemasaran. Nah, itu semua diatur dengan korporasi, dengan aturan-aturan yang kita sepakati. Jadi setelah adanya korporasi yang diinisiasi Upland ini lebih terarah. Kemudian juga kualitasnya juga makin seragam dan tujuan kita sama. Dengan satu SOP, dengan satu pengawasan, dan satu penanganan juga nanti akan satu tujuan pasar gitu. Kunci keberhasilan dalam korporasi petani ini adalah penguatan kelembagaan petani atau kelompok tani, gabungan kelompok tani atau gapoktan yang dilakukan secara integratif dan konsolidatif. Berkaitan dengan sukses story kita menjalankan program korporasi tani ya, kita lebih mudah dalam mengakses modal. Dampak dengan adanya korporasi yang dibentuk oleh Upland Project, kita sekarang punya nama serta badan usaha yang resmi yang diakui di negara kita. Sudah ada SK Kemenkumham, akte notaris. Dengan korporasi yang kita miliki tentunya lebih dipercaya oleh khalayak pasar. Meskipun selama ini kita juga sudah mempunyai pasar, tetapi untuk secara legal formalnya sekarang kita lebih percaya diri serta mantap untuk memiliki nama yang lebih besar lagi dengan adanya korporasi Upland Project. Harapan kami pada Upland, kami berharap petani-petani kopi Kali Bening bisa terangkat, bisa memperluas jaringannya, bahkan harapan kami itu bisa ekspor. Kita lebih berharap lebih didongkrak lagi dari segi infrastruktur,
kemudian dari segi SDM, kemudian dari pendampingan kelembagaan, sehingga ini akan lebih tertata rapi dan lebih dimaksimalkan atau termaksimalkan potensi yang sudah kita miliki. Korporasi petani diharapkan menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani di pedesaan. Adanya konsistensi kebijakan pemerintah dalam setiap program yang diimplementasikan dan tetap mendorong tercapainya kolaborasi antara pihak pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani.